Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Kalau saya ya seperti yang Bapak Ibu dan saudara-saudara dengar, suara saya agak serak ya. Ini sudah mendingan. Tadi pagi malah gak keluar suaranya. Karena apa? Karena semalam terlalu semangat ketika menonton perlombaan sepak bola antara Indonesia dengan Uzbekistan. Apalagi ketika Indonesia berhasil mencetak gol yang pertama. Wah, saking girangnya saya teriak-teriak. Dan semakin teriak lagi ketika digagalkan golnya. Ya, agak sedikit kecewa. Tapi walaupun tim kita tidak berhasil mengalahkan Uzbekistan, tetap Indonesia itu di hati. Betul tidak? Iya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini tanggal 1 Mei 2024 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 28. Demikian dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sekali lagi saya bacakan bagian terakhir. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dan ketaatan adalah hal yang sangat Tuhan inginkan dari setiap kita umat manusia ciptaannya. Itu sebabnya di hukum Taurat yang pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dari hukum Taurat yang pertama ini mau mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pencemburu. Allah yang tidak mau apabila umat manusia ciptaannya, apabila umat manusia tebusannya itu mengkhianatinya. Tuhan tidak mau kalau umat manusia itu berlaku tidak setia kepadanya. Ya iyalah, siapa sih yang senang kalau ada yang mengkhianati, ya enggak? Siapa sih yang senang ketika ada orang yang tidak setia kepada kita? Jangankan Tuhan, saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara pun pasti tidak terima kalau dikhianati. Betul tidak? Betul. Kita pasti tidak suka. Kita pasti marah, ya. Kita pasti kecewa kalau ada orang yang berlaku tidak setia kepada kita. Apalagi orang yang tidak setia itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi Tuhan pun tidak mau kalau kita tidak setia kepadanya. Tuhan mau sampai akhir hidup kita setia kepadanya. Hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu. Nah, walaupun demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mau jujur, sudah banyak dari antara kita yang bersikap tidak setia. Baik tidak setia kepada sesamanya, juga tidak setia kepada Tuhannya. Jujur saja, tidak sedikit orang yang marah, kecewa, lalu meninggalkan Tuhannya, mencari Allah lain. Ketika apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan, ketika apa yang dia lihat, dia dengar tidak sesuai dengan keinginannya,
langsung kecewa, tidak terima, menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terancam, tidak jarang kita manusia ini malah menyangkal Tuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara masih ingat Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Karena apa? Karena dia ketakutan. Gurunya saja sudah ditangkap. Wah, bisa jadi dia pun akan ditangkap juga. Tetapi walaupun demikian, Tuhan mau kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat Yusuf. Kita contoh Yusuf ya, ketika dia di rumah Potifar. Walaupun dia difitnah, walaupun dia harus dijebloskan ke dalam kurungan, dia tetap setia. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan, dia tetap taat. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita tahu bagaimana pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka diancam akan dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala apabila mereka tetap menyembah Tuhan mereka. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala kalau mereka tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara-saudara, ancaman hukuman mati sudah ada di depan mata. Tapi bagaimana sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka ketakutan? Apakah mereka meninggalkan Tuhan lalu menyembah Raja Nebukadnezar? Tidak. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memuja Allah lain. Mereka hanya menyembah Tuhan saja. Tuhan yang mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lebih hebatnya lagi apa? Dari iman percaya mereka bertiga yang begitu besar kepada Tuhan, membuat Nebukadnezar berubah. Membuat Nebukadnezar justru jadi mengagumi Allah yang mereka sembah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Maukah kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Melalui iman percaya kita yang begitu besar, membuat orang banyak menjadi percaya, membuat orang banyak semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, ancaman apapun itu, ketakutan apapun itu, jangan pernah membuat kita meninggalkan Tuhan kita. Setialah kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Bahkan Dia setia sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap meneguhkan iman percaya kita kepadanya, agar melalui iman percaya kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami mau mencontoh, meneladani iman percaya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun ancaman hukuman mati ada di depan mata mereka, namun mereka tidak takut, tidak membuat mereka meninggalkan Engkau Tuhan, tidak membuat mereka mengkhianati Engkau Tuhan. Tetapi mereka tetap setia, mereka tetap taat. Dan buah dari kesetiaan, buah dari iman percaya mereka, Engkau selamatkan mereka Tuhan. Mereka keluar dari api, tidak luka sedikit pun. Dan itulah yang membuat Raja Nebukadnezar semakin mengagumi Engkau Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami juga bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih kami sebagai
pengikut-Mu Tuhan. Kadangkala kami mengalami ancaman, tekanan, diskriminasi. Tapi janganlah itu membuat kami menjadi takut. Janganlah itu membuat kami jadi meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami tetap setia, tetap taat mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah melalui iman percaya kami kepadamu, membuat orang-orang semakin percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkatilah Tuhan kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat kepada kami. Tambahkan kepada kami Tuhan sukacita, rezeki yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, jamah tubuh mereka yang sakit. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Demikian juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.